Denny Sumargo siap untuk pasang badan membela para donatur setelah mendengar pengakuan seorang donatur bernama Salsabila bahwa dirinya telah menerima pemberitahuan dari Polda Metro Jaya terkait laporan polisi Farhad Abbas atas dirinya. Denny Sumargo mengaku siap berada di pihak donatur dan menghimbau agar para donatur untuk tidak merasa takut jika dipolisikan Farhad Abbas selaku kuasa hukum Agus Salim. Apalagi berdasarkan informasi yang didengar Denny Sumargo, donatur yang dipolisikan Farhad Abbas tersebut dalam kondisi tengah hamil, sehingga ia pun berencana akan mendatanginya untuk melihat kebenaran informasi tersebut. Lantas apa alasan Farhad Abbas menyeret para donatur ke ranah hukum? Seperti apa tanggapan kuasa hukum para donatur atas kabar adanya rencana perdamaian antara Farhad Abbas dengan pihak Pratiwi Novianti? Seperti apa pula respon Herwanto ketika mendapat sindiran menohok dari Farhad Abbas pasca diadukan ke lembaga advokat Pradi? Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Ancaman Farhad Abbas yang akan melaporkan para donatur dan kuasa hukumnya belum lama ini tampaknya bukan isapan jempol belaka. Pasalnya, ada pihak yang mengaku donatur bernama Salsabila sudah menerima pemberitahuan dari Polda Metro Jaya terkait laporan polisi atas dirinya oleh Farhad Abbas. Mendengar pengakuan Salsabila tersebut, Denny Sumargo yang mengaku ikut bertanggung jawab dalam menggalang donasi melalui podcastnya menyatakan siap pasang badan demi para donatur yang akan dilaporkan oleh Farhad Abbas. Denny Sumargo menghimbau kepada para donatur untuk tidak takut lagi, apalagi gentar untuk menghadapi laporan polisi Farhad Abbas. Karena Denny Sumargo siap berada di pihak donatur dan tidak akan mundur selangkah pun dalam menghadapi Farhad Abbas. Apalagi menurut informasi yang didengar Denny Sumargo, donatur yang dipolisikan Farhad Abbas saat ini pun tengah hamil. Denny pun berniat untuk mendatangi langsung donatur tersebut untuk melihat kebenaran kabar tersebut. Jujur ya, walaupun ada Farhad Abbas di bawah, saya udah mendapat surat cinta dari pelaporan Farhad Abbas. Udah sampai ke tangan saya, Bang. Apa salah donatur sih di sini? Kenapa sampai donatur harus dilaporin gitu loh? Abang kasih tahu tuh ke Bang Pondah sana. Bilang Sabila udah dapat surat cinta dari Polda Metro Jaya atas laporan dari Farhad Abbas. Saya punya kok. Saya mau bilang sama ke Bang Terang aja. Bang Terang tahu nggak di posisi saya seperti apa? Dari awal saya menyuarakan isi hati para donatur, teman-teman saya mendapat intimidasi luar biasa. Sampai anak-anak saya bahkan terancam keselamatan dan nyawanya. Abang tahu itu? Dan jujur Bang, saya punya beban moral yang sangat besar. Ke-10 kawan saya dengan adanya kasus ini yang gak terang benderang malah meminta balik uang donasinya kepada diri saya pribadi karena saya yang mengcounter mereka semua. Abang tahu beban saya. Setega itu Abang bilang saya gak ikhlas Bang. Saya sangat ikhlas, bahkan saya diintimidasi luar biasa. Kenapa saya menghilang beberapa hari di Komalnya Bang Faktual? Karena intimidasinya luar biasa. Jadi saya naik ini karena saya merasa resah pada donatur yang dilaporkan. Kenapa saya merasa resah? Karena uang donasi itu datang dari tempat saya curhat Bang. Donatur itu datangnya dari saya yang 1, sekian miliar itu. Saya punya kewajiban untuk menjaga donatur saya. Dan ketika donatur saya diserang secara hukum, maka saya akan turun tangan.
Apalagi saya dengar donatur saya salah satu yang dilaporkan itu sedang hamil. Saya akan memeriksa langsung dan saya menghimbau untuk donatur saya. Saya menganggap donatur saya karena datangnya dari tempat saya, jangan ada yang gentar. Saya Denny Sumargo bersama dengan kalian. Tidak mundur saya selangkah. Jangan takut. Jadi buat donatur yang dilaporkan yang sedang hamil itu, nanti saya akan periksa kebenarannya. Hubungi saya, cari bagaimana caranya hubungi saya. Saya ada di belakang kalian. Jangan takut. Percaya, kebenaran akan menemukan jalannya. Dan kalau saya sudah di belakang kalian, tidak gerak kita punya kaki, bosku. Ya, kalau untuk sekali lagi donatur, saya pribadi sudah menghubungi pihak dari Mbak Salbila atau Mbak Salsabila, maaf lupa namanya. Kita udah hubungi beliau, kan katanya dia mau ke Jakarta tadinya ya, aku dapat info. Terus nggak jadi dikarenakan katanya keguguran anak kembar yang dikandungnya gitu. Tapi sekali lagi saya sudah berniat baik menghubungi beliau. Tadi mau saya tanya, kan saya nggak tahu nih ceritanya kan. Saya cuma tahu di VT-VT aja. Saya mau tanya kronologinya. Tanggal 27-28 kalau nggak salah dia mau ke Jakarta, Salbila ini. Tadi udah ngomong. Kan aku pribadi kan aku pengen secara langsung gitu loh. Jadi aku secara personal aku mau tahu seperti apa ceritanya. Terus apa yang bisa saya bantu. Terus apa yang harus saya lakukan, kan saya harus ngobrol personal sama beliau gitu. Benar-benar. Terkait donatur yang dilaporkan, kan bukan saya yang melaporkan, malah saya yang bantu melindungi donatur ini gitu. Apa yang bisa saya bantu, saya siap kok bantu beneran. Tapi jangan seolah-olah sekarang jadi dilemparnya donatur kesalahan ke kita. Jadi ngerti nggak? Jadi kayak donatur ini korban. Kok jadi salah kita, orang saya aja yang berjuang untuk mengamanahkan. Dilaporin? Iya gitu, saya siap loh dilaporin untuk membela ini semua gitu. Jadi ya semoga sih bisa wise ya, bisa bijaksana lagi. Dari sisi Farhad Abbas menilai para donatur bagaikan orang yang sudah menyumbang dengan ikhlas. Karena itu sudah tidak perlu lagi ikut campur dalam masalah kisru donasi Agus pada saat ini. Dan terkait rencana Farhad Abbas yang siap menerima rencana perdamaian dari pihak Novi setelah disurati secara resmi, Farhad Abbas mengingatkan kepada pihak-pihak lain yang tidak berkepentingan untuk tidak berusaha masuk dalam kasus tersebut, termasuk juga Herwanto yang melaporkan dirinya ke Pradi. Karena bagi Farhad, kuasa hukum Novi yang resmi hanyalah tim Brian Praneda saja. Coba aja mereka kalau hanya polling aja, kalau harus memilih satu kuasa, satu orang donatur, satu pengacara. Yang dendanya atau jumlahnya cuma 10.000, silahkan cari pengacara siapa yang mau bayar. Yang 1 juta silahkan juga cari pengacara untuk sidang 2 tahun, silahkan. Dan ingat ya, itu orang yang sudah menyumbang itu seperti masuk dalam celengan, gak bisa diambil lagi. Dan sama aja dengan kalian mengambil lagi uang yang sudah kalian sedekahkan dan kalian ikhlaskan. Itu sama dengan mengambil semua dosa-dosa dan menanggung semua dosa-dosa orang yang berdosa di dunia ini. Lawyer yang sudah menghubungi saya cuma 3 orang aja. Dari kantor Brian Praneda itu. Dan saya sudah berkomunikasi. Tidak melibatkan lawyer-lawyer yang unyu-unyu. Tidak melibatkan lawyer-lawyer konten. Tidak melibatkan lawyer-lawyer yang mantan narapidana. Ya. Jadi mereka aja, gua hitung yang datang nanti minggu depan. Saya nggak mau dengar ring 1, ring 2, ring 3. Cuma 3 orang yang ngirim surat. Kecuali mereka prank aku baru percaya. Tapi namanya yang bermasalah dengan saya, yang saya laporin di sini nggak usah jauh-jauh. Jauh-jauh, ya. Yang asbun jauh-jauh, minggir. Agus melewat, jangan diganggu, oke? Isi suratnya adalah ada 2 alternatif. Pertama, uang di yayasan, kemudian setelah selesai sehat Agus diserahkan sepenuhnya untuk kepentingan dan keperluan Agus.
kedua oleh pihak ketiga, dan jika selesai diserahkan ke kepentingan. Dan itu dijamin oleh Brian, udah ngomong ke saya. Menurut saya begitu saya dapat surat dari Brian itu langsung saya sambut. Nah ini baru namanya saya sambut baik gitu. Nah, gara-gara dia udah memuliakan Agus, saya nggak mungkin menjelekkan dia. Ayo sini mari kita sambut. Ya komunikasi sama Brian, komunikasi sama Novi saya belum ada komunikasi. Tergantung apa deh, mereka mau apa. Dia mau jual kita beli deh, kita nggak peduli kok. Kita nggak ada pengaruhnya. Operasi akan tetap berjalan gitu ya. Kecuali kalau ada penundaan akibat misalnya paru-parunya Agus tertunda baru ditunda. Saya laporin kamu biar sampai mewek. Contoh tuh Pablo tuh kan udah minta maaf juga kan, udah merendahkan diri dengan sendiri rendah-rendahnya dengan alasan kalau mau damai gitu ya. Dan saya nggak peduli mau maaf, minta maaf tidak peduli gitu. Kalau kamu sadar bahwa perbuatan kamu sadar bahwa kamu itu salah, menghina saya, mengganggu saya bekerja sebagai pengejar pembela kaum lemah, ya alhamdulillah saya nggak laporin lagi. Saya bisa cabut laporan saya. Tapi kalau kalian masih petenteng-tenteng nyerang-nyerang pribadi dan mempermalukan saya hajar. Hajarnya hukum jamin rakyat itu masih diserahkan pada hukum ya. Catat yang sampai semua ngelaporin saya dengan kalimat hajar. Lantas, kuasa hukum para donatur sempat menanggapi terkait rencana perdamaian dari pihak Novi dengan pihak Agus dan Farah Tabas. Menurut kuasa hukum donatur, pihak mereka pun setuju jika niatnya terjadi perdamaian. Namun pihak kuasa hukum donatur pun mengingatkan bahwa uang donasi yang tadinya seluruhnya adalah untuk Agus. Karena terjadi kisruh seperti ini, menurut mereka, jika nantinya terjadi perdamaian antara pihak Agus dan juga Novi, uang tersebut bisa digunakan untuk Agus berobat. Namun, jika uang tersebut tersisa setelah Agus sudah sembuh, maka uang tersebut harus dialihkan ke orang yang lebih membutuhkan. Itulah syarat yang diajukan kuasa hukum donatur jika nantinya terjadi perdamaian antara pihak Novi dan juga Agus. Sesuai dengan informasi yang sudah kita terima bahwa saat ini sudah terjadi komunikasi untuk melakukan perdamaian, proses perdamaian antara pihak dari Agus Salim dengan pihak dari Teh Novi. Terkait hal ini, kami amat sangat mengapresiasi bahwa ternyata semakin hari perkembangannya semakin baik dan sudah terbuka komunikasi untuk melakukan perdamaian. Terkait dengan perdamaian ini, kami dari pihak kuasa donatur saat ini tetap membuka aplikasi suaraku.co.id. Kenapa? Karena kami ingin mengetahui lebih lanjut format dari perdamaian ini dan klausula-klausula apa saja yang diperdamaikan. Nah, jadi kami hanya mempending, mengulur, menunggu pelaksanaan dari perdamaian itu. Apakah perdamaian ini berjalan dengan baik dan apakah poin-poin dalam perdamaian ini sesuai dengan harapan kita semua, yaitu bahwa dana yang ada dapat digunakan oleh Agus dan terhadap sisanya dapat diberikan kepada pihak-pihak yang membutuhkan. Jadi kami wait and see, kita lihat, kita berdoa semuanya bersama-sama untuk kemajuan terbaru hari ini, yaitu terlaksananya perdamaian dengan baik. Nah, apabila dalam pelaksanaan itu nanti ada sesuatu yang tidak baik, misalnya terkait dengan donasi, ya kan, setelah dilakukan pengobatan kepada Agus, masih ada sisa dana donasi, kemudian itu diberikan kepada korban-korban lain yang membutuhkan, maka kita sangat sepakat dan kita akan mengurungkan niat kita untuk mengajukan gugatan ke pengadilan.
Namun sebaliknya apabila format perdamaian ini dan poin-poin dalam perdamaian ini tidak memberikan rasa keadilan bagi kami, maka kami tetap akan terus mengajukan gugatan ke pengadilan negeri. Namun terhadap hal itu kita masih welcome. Oke, silakanlah. Silakan kalau memang bisa dilakukan secara mediasi. Kita appreciate. Namun itu pesan saya cuma bagaimana format perdamaiannya, bagaimana klausula perdamaiannya. Ya, kalau dia bilang sisa dana setelah digunakan untuk pengobatan Agus itu adalah dana milik Agus dan bisa digunakan semaunya Agus, ya kan? Nah, dia sendiri kan yang melaporkan ke Mensos bahwa kegiatan donasi yang dilakukan oleh penyelenggara Teknovi dan Densu adalah ilegal. Harusnya dia sadar dong. Kalau itunya aja udah ilegal berarti kan hasilnya juga ilegal. Terus dari mana dia klaim itu bisa digunakan oleh Agus? Jadi gini loh, kalau kita fokus dengan pokok perkaranya, kita sudah bersyukur kemajuannya membaik ke arah penyelesaian. Namun semakin hari kalau kita lihat nih si FA ini kok semakin gak level gitu loh dengan kita. Ada aja hal-hal yang sifatnya semantik yang dia sampaikan. Jadi tolonglah kalau memang mau jawab-menjawab di medsos, jawab-menjawab di media, sedikit berbobot lah. Kuasa hukum donatur juga menjelaskan bahwa kenapa para donatur membuat polling lantaran ada dugaan penyelewengan penggunaan uang donasi yang tidak sesuai amanah awal untuk pengobatan. Maka uang tersebut ditarik kembali ke pihak Novi. Inilah alasannya para donatur yang merasa kecewa berkumpul dan membentuk satu kesepakatan yang sama terkait uang yang kini berada di tangan Novi yang diklaim adalah milik Agus tersebut dengan dibuatkan regulasi melalui polling. Sebaiknya uang ini pun diserahkan ke pihak Agus atau pihak lain. Maka dari itu, polling tersebut menjadi wadah untuk menguji animo dari para donatur. Ternyata, kebanyakan donatur pun memilih uang tersebut diserahkan ke pihak yang lebih membutuhkan. Karena itu, pihak donatur juga berharap mereka pun perlu dilibatkan dalam perdamaian yang nantinya mungkin akan terjadi antara pihak Novi dengan pihak Agus. Dasar kita adalah sebagai donatur atau mewakili donatur, di mana persoalan ini sebelumnya kita nggak mau tahu mau bagaimana proses uang itu, karena kita sudah merasa didonasikan. Tapi karena ini ditarik kembali oleh Novi, dianggap ada penyalahgunaan uang yang tidak sesuai amanah, lah pemilik uang perlu dong tahu, kok bisa begitu? Kok bisa jadi seperti ini? Jadi kalau dibilang nggak perlu tahu atau nggak usah urut campur, saya sedang tidak mencampuri dia, gitu ya. Saya nggak mencampuri dia, saya sedang mencampuri donasinya. Gitu. Donasinya ini kan untuk Agus, donasinya ini dari donatur. Nah, donasinya ini sekarang ada di Teknopi. Gitu. Kemarin kita sih sudah puji yang bersangkutan mau berdamai. Tapi kalau muncul lagi statement seperti ini nggak paham saya. Sebenarnya komitmennya seperti apa sih? Ada kepentingan apa sih sebenarnya dalam persoalan ini? Memang menunggu. Kita ini memang menunggu hasil dari rencana perdamaian yang kalian buat. Ya kan? Saya mau tahu apa sih yang kalian mau buat, formatnya itu bagaimana, substansinya itu seperti apa perdamaian itu. Ya kan, bukannya kita mau memperpanjang atau kita mau berlarut-larut, enggak. Kalau memang persoalan ini menjadi baik dengan perdamaian, oke, kita setuju, nggak akan kita lakukan gugatan itu. Namun sebaliknya ya, apabila gugatan itu juga tidak memenuhi rasa keadilan kita akan maju terus. Ya. Dan perlu diingat, ya, kalian bilang donasi itu haknya Agus. Kau sekolah di mana? Kau sendiri yang bilang Novi itu menyelenggarakan donasi tanpa izin, ilegal. Nah terus kau mau bagi uang itu semuanya untuk Agus, ya nggak bisa lah.
hasil dari donasi itu juga ilegal. Bukan Agus yang berhak. Dan bukan semua-muanya yang berhak itu majelis hakim. Majelis hakim nanti ambil keputusan. Geger, Denny Sumargo siap pasang badan untuk membela donatur yang dilaporkan Farhad Abbas ke polisi. Lantas, seperti apakah respon Herwanto terkait sindiran Farhad Abbas usai dilaporkan ke Pradi? Selamat untuk intens investigasi karena sudah mencapai 3 juta subscribers di YouTube. Sukses selalu and all the best. Perseteruan Farhad Abbas versus Herwanto kini berujung saling mengadu ke pihak terkait. Ya, setelah sebelumnya Herwanto mengadukan Farhad Abbas ke Pradi melalui postingannya di sosial media. Farhad pun menjawab bahwa dirinya tidak segan untuk memenjarakan Herwanto jika laporannya ke Pradi tersebut nantinya tidak terbukti. Tak hanya itu, Farhad Abbas pun juga diduga kerap menyindir Herwanto lewat akun media sosialnya. Pengacara Gundul, segera buktikan gue melanggar kode etik. Kalau nggak lo buktikan, gue pidanain lo sampai lo tua di penjara. Tulis Farhad Abbas di akun sosial media pribadinya. Kalau pengacara yang nggak punya prestasi, yang ganggu-ganggu gue atau lapor-lapor gue, jangan coba-coba berani. Kalau nggak mau terpuruk atau jadi kodok. Menanggapi sindiran dari Farhad Abbas, Herwanto mengaku tidak mau banyak menanggapi hal tersebut. Ia pun juga menegaskan jika dirinya terlebih dahulu mendalami dan menganalisa kasus tersebut sehingga tidak asal mengadukan Farhad Abbas ke Pradi. Jadi artinya gini, sambutan dari organisasi Pradi sangat baik. Karena apa? Karena mereka sudah diberikan kewenangan untuk dapat memanggil orang yang dilaporkan yang diduga melakukan pelanggaran kode etik. Yang pertama, dia pasti akan menghubungi saya ya, menghubungi mungkin meminta keterangan atau meminta tambahan-tambahan bukti. Ya, saya sudah siapkan, saksi sudah saya siapkan, bukti sudah saya siapkan, segala sesuatunya sudah saya siapkan semuanya. Nah, kemudian setelah saya mungkin Pradi akan memanggil orang yang saya laporkan. Jadi sanksi ya, kalau memang ternyata terbukti ya seseorang advokat yang diduga melakukan pelanggaran terhadap kode etik, nah ketika diperiksa ya, diadili, ternyata terbukti nih, maka dia akan mendapatkan sanksi ya. Saya nanti akan mendorong kepada Pradi, ya mohon juga dipelajari ini. Artinya akibat dari tindakan-tindakan dia ini, ucapan-ucapan dia ini menimbulkan kegaduhan di masyarakat. Nah, kalau ternyata memang Dewan Kehormatan merasa bahwa ini adalah suatu ancaman dapat bisa menjatuhkan kehormatan profesi, dan ini bisa dicabut permanen. Artinya bisa dicabut permanen, artinya apa? Pecat gitu. Dicabut, tidak punya izin lagi. Ya, ini tapi semua saya serahkan ke Dewan Kehormatan. Kalau saya sudah berani melakukan tindakan hukum, ya, tentu saya analisa, saya pelajari, saya dalami, ya. Tidak mungkin asal-asal lapor aja, ya. Saya bukan pengacara asal lapor. Ini sedikit lapor, ini sedikit lapor, ini sedikit lapor, ya. Kalau dia pasang status ya terkait dengan apa yang saya pakai, ini kan statusnya dia pertama itu menunjukkan ini foto gini nih, dia dari Shopee apa dari apa itu? Ada di situ ada kalimat. Itu sudah lama saya dikirim. Tapi saya dibiarin, saya diamin. Dia bikin status lagi, salah satu tim saya tuh, dibilang rambut kuning dan sebagainya, saya diamin, kumpulin. Dia lagi bilang lagi masalah ini nggak mau berteman, dia blok saya dan lain sebagainya. Ini aja ya, kalau saya sampaikan nanti ke Dewan Kehormatan, ini sudah cukup ya. Karena apa? Yang namanya rekan sejawat itu harus saling hormat menghormati.
Herwanto juga tidak mau menghiraukan sindiran Farah Tabas yang menuding jika dirinya numpang tenar untuk bisa masuk ke layar kaca televisi dan suka menguping kasus-kasus yang ditangani oleh Farah Tabas. Hanya gundul yang gak nyambung dan kurang kerjaan yang mulung dan nguping kasus-kasus yang gue tanganin. Ujuk-ujuk mau lapor kode etik. Minggir sana, Kang tukang nebeng masuk TV. Hahaha. Tulis Farah Tabas sembari tertawa. Menurut Herwanto, dirinya tidak pernah ingin numpang tenar dari Farah Tabas. Lantaran dirinya pun akan tetap tampil di media dengan pemikiran hukumnya sendiri. Saya mencermati apa yang dia katakan. Rasa-rasanya apa yang dia katakan itu sebenarnya lebih cocok untuk dia. Lebih cocok untuk dia sebenarnya. Kalau seandainya nebeng di TV gitu kan, oh saya ya bisa saya pastikan. Seandainya pun saya menjadi pengacara terkenal, saya pastikan yang bisa membuat saya terkenal itu karena apa? Karena prestasi saya, pendapat hukum saya, argumen hukum saya yang memiliki dasar yang kuat. Nah, kalau dia menjadi terkenal karena apa? Ya kan masyarakat tahu semua. Kenapa? Ya jawab aja sendiri, kan? Sampai orang bisa kenal dia itu karena apa? Terus prestasi dia apa? Jadi lebih cocok kalimat itu untuk dirinya sendiri. Lihat tuh pendapat pakar-pakar hukum. Dari 1.000 orang yang mengeluarkan pendapat, ya, hanya 0,sekian% yang berseberangan sama saya. Nah, itu salah satu contoh aja. Saya tidak perlu sebutkan banyak-banyak lah. Karena apa? Karena dia sudah menyebutkan masalah gugatan Kapolri. Kalau saya menyebutkan semuanya nanti saya dibilang saya sombong lagi. Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen jelang 3 juta subscribers channel Intens Investigasi.